Berani nggak nonton video ini sampai habis? Gue serius nanya, karena bisa jadi video ini bikin lo mikir, wah jangan-jangan gue juga udah kena brain rot. Kalau berani, ya udah, duduk santai, simak, kita belajar bareng bro. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak gini? Scroll TikTok, YouTube Shorts, Reels, scroll, scroll, 2 jam hilang. Habis nonton, bukannya tambah pinter, malah pusing. Mau baca buku, bosen. Mau kerja, mager. Mau tidur, pikiran loncat-loncat. Nah, itu ciri-ciri kecil brain rot, bro. Istilah ini sekarang lagi rame. Brain rot tuh istilah gaul yang artinya otak kita kayak lapuk pelan-pelan gara-gara kelebihan konten yang dangkal dan instan. Dan jangan salah, gue juga pernah kena. Kita sama, jadi makanya video ini kita kupas bareng ya. Brain rot itu nggak langsung jebret, biasanya pelan. Misal, dulu kita betah baca artikel panjang. Sekarang, judulnya doang dibaca, isinya skip. Dulu nonton film 2 jam anteng. Sekarang, kalau intro 5 detik kelamaan, geser. Nah, momen-momen kayak gini, kalau kejadian terus, disitulah awalnya. Lalu kenapa sih ini bahaya? Simple brother, otak kita itu kayak otot. Kalau dibiasain dapat info cepet, pendek, gampang, dia males mikir yang dalam. Akhirnya susah fokus, susah ambil keputusan, ide-ide kita jadi cetek, dan gampang cemas, gampang bosen. Parahnya lagi, ini efeknya nggak cuman ke kerjaan tapi ke hubungan juga. Ngedenger orang curhat 2 menit aja udah pengen buka HP. Nggak enak kan? Gue pernah kayak gitu. Denger orang cerita, gue malah mikir, ini orang kapan selesai ngomongnya? Astaga, parah. Makanya, kita harus paham cara ngerem ini, bro. Pertanyaannya, gimana dong biar otak kita balik fresh? Apakah harus uninstall semua aplikasi? Apakah harus pindah ke hutan? Nggak segitunya juga, bro. Tenang, gue udah cari-cari. Ada 5 cara simple yang bisa kita lakuin pelan-pelan. Gue kasih disclaimer ya, ini bukan cara langsung sembuh, tapi kayak olahraga pelan-pelan. Yang penting, kita mulai bareng, yuk gas. 1. Latih deep work. Kerja fokus 25 menit tanpa gangguan. Set HP ke mode pesawat. Fokus ngerjain satu hal aja 25 menit. Habis itu, break 5 menit. Gue pakai ini tiap nulis skrip, lumayan, otak kerasa kuat lagi. 2. Puasa digital 1 jam per hari. Pilih 1 jam aja tanpa HP, tanpa notif. Jalan kaki, baca buku, gambar, ngopi, bebas. Otak kayak direset, bro. 3. Nulis jurnal minimal 5 kalimat per hari. Bikin catatan kecil tiap malam. Hari ini gue belajar apa? Gue mikirin apa? Ini bikin otak mikir dalam, bukan cuma konsumsi doang. 4. Konsumsi konten panjang, minimal 1 konten per minggu. Misal, 1 podcast 1 jam, 1 buku 1 bab, 1 film dokumenter. Lama-lama betah lagi mikir panjang. 5. Ngobrol tatap muka ngopi bareng temen, ngobrol tanpa HP di meja, latihan dengerin orang, mikir dalam bareng. Gue bilang gini bukan sok pinter ya, gue juga korban brain rot dulu. Dan makin kesini, gue ngerasa kalau otak kita rapuh, hidup kita ikut rapuh bro. Susah mikir, susah kerja, gampang stres, gampang marah, gampang nyerah. Jadi penting banget kita rawat bareng sekarang. Gue baru 3 bulan coba cara-cara ini. Hasilnya, nulis skrip lebih cepat, ngobrol lebih nyambung, tidur lebih nyenyak, dan anehnya lebih tenang. Nggak gampang FOMO, nggak gelisah lihat orang sukses. Mantep kan? Jadi bro, brain rot itu kayak karat pelan-pelan, tapi kabar baiknya karat bisa dibersihin asal sabar dan konsisten. Kita pelan-pelan, bareng-bareng, nggak usah maksa. 5 cara tadi, lo bisa pilih mana yang cocok dulu. Yang penting, kita mulai. Gue juga masih belajar tentang ini. Kalau ada masukan atau pengalaman lo, silakan tulis di komentar. Terima kasih udah nonton video ini.
Semua kesalahan dari gue, semua kebenaran dari Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.